Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi tentunya, masih semangat ya. Ya, walaupun ada yang di rumah, ada yang di kosan, ataupun ada yang di tempat saudara, tapi tetap ada di rumah, jaga kesehatan, dan selalu cuci tangan. Itu yang selalu dibanggakan oleh pemerintah. Tapi kita harus benar-benar selalu menjaga kesehatan. Itu yang paling terpenting. Nah, selama ya kira-kira 2 minggu ini kita relax. Tapi pas waktu untuk minggu-minggu ini kemungkinan kita mulai perkuliahan. Nah, dalam minggu ini kita membahas bagaimana tentang manajemen gudang. Sempat di minggu-minggu pertama kita membahas tentang dasar-dasar manajemen industri. Nah, di mana kita menemukan tentang dasar-dasar manajemen industri, terus kemudian kita membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Yang paling pokok penting pertama kali adalah kita juga harus memerlukan bagaimana untuk memanajemen gudang atau memanajemen stok barang. Itu yang sering disebut kalau dalam perusahaan adalah manajemen inventory. Nah, di sini kita akan membahas kenapa kita harus membahas tentang pengendalian stok barang. Oke. Mengapa kita harus langsung ke manajemen inventory? Iya, karena manajemen inventory itu kita bisa merupakan investasi yang membutuhkan modal besar atau mempengaruhi pelayan ke pelanggan. Kenapa kok kita berpengaruh antara pelayan ke pelanggan, fungsi operasi pemasaran, dan fungsi keuangan? Pertama, kalau seandainya kita stok barangnya itu habis dan pelanggan itu membutuhkan, otomatis kita udah kehilangan laba atau kita sudah kehilangan pelanggan yang sudah selalu stok kita atau selalu kita istilahnya customer-nya itu hilang customer untuk dipercaya. Nah, kenapa kita harus bisa memerlukan untuk stok barang? Dampak apa yang terjadi kalau seandainya kita sebenarnya untuk manajemen persediaan ini dampak-dampaknya itu ada beberapa macam perusahaan. Nah, perusahaan itu sering ada beberapa lini. Nah, lini itu ada beberapa stasiun. Stasiunnya itu selalu, oh ternyata ini adalah produksinya maksudnya banyak. Kalau produksinya banyak berarti kita harus membutuhkan tempat yang besar. Berarti tempat yang besar berarti tempat yang berbeda. Oh, berarti gudangnya di tempat yang berbeda. Nah, tempat itu ada beberapa perusahaan yang itu adalah miliknya dia, tapi ada beberapa yang istilahnya dia harus sewa gudang. Pertama, terus biaya administrasi pergudangan, ya kalau seandainya itu di tempat yang satu gedung yang berbeda, otomatis administrasi dan yang jaga pun untuk pegawai yang untuk gudang itu adalah sendiri. Dan itu termasuk kalau dalam karyawan selalu ada biaya asuransi, pemeliharaan, dan kerusakan-kerusakan atau kehilangan barang. Pengertian dari inventory ini sendiri itu adalah suatu barang di mana yang disimpan dengan tujuan tertentu. Jadi jangan sampai persediaan dalam gudang ini tidak mempunyai tujuan. Jadi jangan sampai kita menyetok barang di gudang itu hanya untuk menimbun. Kalau nimbun itu dosa ya. Nah, kalau ini tujuannya itu kenapa ada tujuan tertentu? Tujuan tertentu. Nah, di sini berarti udah ada hitungannya. Hitungannya itu apa? Oh, ternyata di dalam 1 bulan atau 2 bulan sekali itu ini membutuhkan barang. Yang A, barang B, barang C, ini tergolong yang tinggi untuk penjualannya, yang B ini sedang, dan yang C ini rendah. Berarti kita harus bisa memperbanyak stok barang yang di bagian A. Nah, tujuannya itu apa? Biar tidak kehilangan customer. Yang kedua, kita biar tidak kehilangan out of stock barang. Gitu. Bentuk dari inventory atau gudang ini sangat bermacam-macam. Di antaranya adalah bisa barang jadi, atau persediaan alat kantor, dan sebagainya.
atau bisa barang yang setengah jadi. Kebanyakan kalau seandainya itu adalah tekstil, itu berarti kadang banyak stoknya itu berupa benang atau barang setengah jadinya, atau berupa barang setengah jadi itu kapasnya atau pohonnya, atau kalau seandainya itu adalah barang setengah jadi spare part. Spare part itu bisa juga barang setengah jadinya. Jadi semuanya hanya part kecilnya saja. Nah, itu pasti akan beberapa macam perusahaan. Kemudian diassemblykan untuk menjadi produk. Nah, itu fungsinya gudang itu ada di situ. Pengelompokan persediaan itu ada 4. Fluktuasi stok, antisipasi stok, lot size, sama pipeline. Di mana fluktuasi itu adalah menjaga fluktuasi dari permintaan customer. Kalau antisipasi itu adalah menghadapi permintaan yang berdasarkan oleh cash flow atau forecast. Jadi musiman. Jadi di mana kalau seandainya antisipasi stok itu kalau terjadi lonjakan, semuanya musimannya itu contohnya Idul Fitri atau Natalan atau pokok Independence Day. Nah, di mana antisipasi stoknya itu kadang melonjak tinggi, kadang enggak. Nah, itu harus di spare. Bagaimana untuk antisipasi gudang yang ada? Kita harus bisa stokkan itu. Jadi paling enggak itu kalau lot size itu adalah sesuai dengan jadi jumlah yang sangat besar, yang permintaannya itu harus sangat besar. Jadi bagaimana kita bisa menghemat biaya untuk angkotnya. Angkutnya barang ke gudang, ke customer atau gudang ke produksi dan sebagainya. Pertimbangan dalam menentukan inventory itu hal pertama adalah biaya per unit atau item cost. Dan kita juga menyiapkan tentang biaya pemesanan. Ini adalah hal yang penting, item cost, carrying cost, biaya resiko atau kerusakan, terus biaya stok cost-nya. Ini juga harus diperhatikan. Dalam inventory ini ada beberapa macam untuk perhitungannya. Ada analisis ABC, ada just in time yang dimana kita harus bisa membahas tentang sistem Kanban. Analisis ABC ini kita menggunakan tentang hukum Pareto. Hukum Pareto itu adalah sebuah grup yang memiliki persentase terkecil dan memiliki dampak terbesar, jadi 80%. Sistem analisis ABC ini adalah bagaimana kita harus menggolongkan antara klasifikasi barang dari nama A, B, ataupun C. Itu yang A adalah yang sangat tinggi. Jadi persediaan kelas A, persediaan jumlah nilai uang per tahunnya adalah tinggi. Kemudian B dan C sebaliknya. Yang kedua adalah dalam just in time itu tadi ada beberapa macam untuk sistem Kanban atau kita bisa menemukan contoh kecilnya adalah economic order quantity yang dimana kita harus bisa menghitung tentang ekonominya. Jadi ekonominya itu saya harus bisa quantity berapa yang saya harus orderkan. Nah, di sini itu yang disebut dengan EOQ. Ada dua tipe, di mana ordering cost dan carrying cost.
biaya persiapan pemesanan, biaya sewa gudang, itu semuanya ada di EOQ. Jadi, semua kita harus menghitung, semua harus kita bisa menghitung secara ekonominya. Ini secara cuman hanya dasarnya aja, jadi cukup mudah. Jadi paling enggak itu, kalau kita mempunyai usaha kecil, kita paling enggak itu tahu tentang, oh saya harus stok barang sekian, saya harus stok ini dengan biaya persiapannya berapa, biaya sewanya berapa, biaya pemeliharaannya bagaimana. Nah, itu harus dihitung. Itu secara ekonomi. Rumus EOQ ini itu pemesanan per unit barang dan penyimpanan per unit barang. Ini selalu diperhatikan ya. Jadi kita mau yang jadi pemesan atau kita mau menyimpan. Kita mau memesan, berarti kita pakai rumus ini. Kalau kita harus menyimpan, berarti kita pakai rumus ini. Di mana EOQ 2 kali R kali S. R itu apa? Kebutuhan barang dalam proses periode tertentu. Berarti apa yang harus dibutuhkan dalam proses tertentu. Kemudian S itu apa? Biaya pemesanan setiap kali pesan. Jadi kita tiap kali pesan itu biaya berapa? Nah, itu yang dimaksud dengan pemesanan. Kalau seandainya kita nyimpan, berarti kebutuhan barangnya berapa, kemudian biaya pemesannya berapa dibagi oleh biaya persimpan untuk tiap unit barang. Saya kasih contoh untuk contoh soalnya adalah perusahaan X, di mana membutuhkan bahan mentah karet sebanyak 6.400 unit per tahun. 1 tahun sama dengan 320 hari. Itu asumsinya dalam soal ini. Dengan harga 50 setiap unitnya. Dalam rangka pembelian tersebut dibutuhkan biaya-biaya. Biaya pertama adalah pengiriman pesanan. Biaya kedua adalah biaya administrasi. Biaya ketiga adalah biaya penyelesaian pemesanan. Dan yang keempat adalah biaya penyimpanan gudang. Tolong diperhatikan adalah pertanyaannya, tentukan EOQ. Order per unitnya dengan lead time, LT adalah ini, adalah tadi diketahui biaya pemesanan sekali biaya produknya kita membutuhkan 6.400 unit. Nah, kemudian biaya-biaya yang dibutuhkan apa aja? Nah, berarti itu adalah oke, itu adalah S. 10 tambah 20 tambah 20 sama dengan 50.